Hai guys, Wisnu di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan sequel dari Friday the 13th yang dirilis pada tahun 1982. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, silahkan mendekat ke wifi tetangga dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan menunjukkan dua pasangan suami istri, sebut saja Siti dan juga Asep, yang sedang menaikkan jemuran. Sementara si Siti sedang santuy mendengarkan berita di TV tentang peristiwa Crystal Lake. Nah, saat itu, tiba-tiba Siti melihat seseorang di jendela yang dia kira itu adalah Asep. Padahal si Asep ini sedang menikmati makanan ikan dilanjutkan dengan mencicipi setiap makanan di tokonya sendiri. Saat itu, Siti pun datang dan menyuruh Asep mengembalikan kelinci ke kandangnya. Namun saat sampai, dia dikejutkan dengan ular yang sudah ada di kandang kelinci. Kemudian si Asep ini pun pergi untuk buang Dia pun melihat seseorang di balik tirai. Tapi saat dicari, seseorang yang tak lain adalah Jason Voorhees langsung membunuh Asep. Siti yang mendengar sesuatu pun langsung mencari Asep. Tapi sayangnya, dari belakang Jason membekapnya dan langsung membunuh Siti. Pada suatu hari, ada anak-anak remaja bernama Andy, Debbie, Chris, dan juga Sally yang datang menjemput temannya bernama Vera. Ditambah lagi dua orang temannya yang diam-diam masuk ke dalam mobil bernama Chili dan juga Chuck. Mereka semua ini memiliki tujuan untuk berlibur di suatu tempat milik ayah Chris. Di perjalanan, mereka pun melewati rumah kejadian pembunuhan si Asep dan si Siti. Singkat cerita, sesampainya di lokasi, Chris pun dikejutkan dengan teman lamanya sekaligus dedemanannya bernama Rick. Setelah itu, Chris pun mengajak Rick untuk membantunya beres-beres, yang kemudian mengantar yang lainnya untuk menuju kamarnya. Mereka pun memulai aktivitasnya satu sama lain, seperti Rick yang membantu Chris mengangkat jerami untuk kuda, yang padahal Chris pun sama sekali tidak punya kuda. Tapi, saat itu juga, Chris dan Rick pun mendengar suara teriakan dan mulai mengecek di setiap ruangan. Saat Chris mendobrak pintu yang terkunci, dia sungguh terkejut melihat Sally dengan kepala tertancap kapak. Tapi ternyata itu semua adalah prank dari Sally. Hal itu pun membuat Chris benar-benar kesal dengan Sally. Debbie pun menghampiri Chris dan berusaha menenangkannya. Saat itu, Vera pun meminjam mobil Rick untuk keluar membeli sesuatu, yang ditemani juga oleh Sally. Sesampainya di supermarket, mereka pun didatangi oleh gangster jalanan sebut saja Kiwil dan dua teman laki-lakinya bernama Loco dan juga Noel. Saat Debbie dan Sally ini ingin pergi, si Sally pun lagi-lagi berulah dengan tidak sengaja menabrak motor milik gangster itu. Noel yang melihat itu pun langsung mengeluarkan senyum Pepsodentnya dan langsung menghancurkan kaca-kaca mobil Rick. Tapi beruntung, mereka pun berhasil kabur dan pergi dari sana. Sesampainya di base camp, ternyata Jason juga ada di sana dan mengintai mereka dari gudang jerami. Yang lainnya pun mulai kaget karena melihat kondisi mobil milik Rick. Tapi si Sally yang nggak tahu diri ini langsung mengembalikan kunci mobil Rick tanpa rasa bersalah sedikit pun. Oleh karena itu, Rick pun menjadi kesal dan memutuskan pergi dari sana yang ditemani juga oleh Chris. Saat itu, Debbie yang mengajak Andy untuk berenang kembali ke mobil van-nya untuk mengambil handuk. Dan saat Debbie pergi, ternyata Loco and the Gang berhasil mengetahui lokasi Sally dan mulai mencuri bahan bakar di mobil van. Si Kiwil pun mulai menjelajahi tempat itu dan masuk ke gudang jerami. Saat di dalam, Kiwil pun langsung melihat isi dari gudang itu yang padahal sudah ada Jason di belakangnya. Dia pun dengan berani naik ke lantai atas dan bermain ayunan di atas sana yang dilihat secara langsung oleh Loco. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba Kiwil sudah menghilang. Maka dari itu, Loco pun masuk ke dalam mencari Kiwil. Dan saat naik ke lantai atas, dia pun terkejut melihat Kiwil yang sudah mati. Yang kemudian, Jason pun muncul dan langsung membunuh Loco. Nah, karena mereka berdua ini menghilang, Noel pun mencari mereka ke dalam gudang. Tapi tiba-tiba dia langsung ditimpa mayat dari Loco. Kemudian Jason pun juga turun dari sana. Noel pun mencoba melawan Jason. Tapi sayangnya dia bukan tandingan Jason.
Di samping itu, saat malam hari, Andy yang sedang sibuk bermain dengan Sally, karena kesal kemudian Debbie pun mengajak Andy kembali ke kamarnya. Sementara Sally yang berada di sana, langsung mengungkapkan rasa cintanya dengan Vera. Tapi sayangnya, itu ditolak mentah-mentah oleh Vera. Di sisi lain, Chris dan Rick yang bermalam di sebuah hutan, Chris pun mulai bercerita tentang dirinya, yang ternyata pernah diteror oleh Jason, yang bahkan sampai kini menjadi sebuah trauma yang berat buat Chris. Selesai bercerita, Rick pun mengajak Chris kembali ke base camp. Malam itu juga, Chuck yang pergi ke kamar mandi melihat seseorang masuk ke dalam gudang jerami. Chuck pun langsung mengajak Chili mengecek gudang, karena Chili memiliki mental baja dan lebih berani daripada Chuck. Tapi sayangnya, saat dicek mereka sama sekali tidak menemukan siapa-siapa di sana. Di samping itu, Vera yang sedang bersantui di pinggir sungai dikejutkan dengan Sally dari bawah sambil memakai topeng. Dan dari sinilah awal di mana Jason mendapatkan topengnya. Vera pun mulai kesal dengan Sally karena selalu bertingkah menyebalkan. Oleh karena itu, Sally pun langsung pergi dari sana dan datang ke gudang jerami karena dia mendengar sesuatu yang dia kira itu adalah Chuck dan juga Chili. Vera yang sedang bersantai pun tidak sengaja menjatuhkan dompet milik Sally. Dia pun langsung berusaha turun dan mengambilnya. Tapi tiba-tiba Jason pun datang dengan memakai topeng Sally dan langsung menembak Vera. Di samping itu, Andy dan Debbie yang selesai adu hoy, dia pun langsung didatangi oleh Jason. Di mana saat itu, Andy akan turun ke bawah dengan gaya kaki di kepala, kepala di kaki langsung ditebas oleh Jason. Nah, karena Debbie sama sekali tidak mendengar suara dari Andy, dia pun langsung mencari ke kamar. Dan saat rebahan santuy sambil membaca majalah, Jason pun langsung menusukkan goloknya ke badan Debbie. Di sisi lain, Chuck yang sedang membuat popcorn tiba-tiba lampu di sana padam. Chili pun menyuruh Chuck ke gudang untuk menghidupkannya. Chuck yang sampai di gudang dan mencari stop kontak listrik langsung didatangi oleh Jason dan mendorong Chuck sampai dia harus mati tersetrum. Sementara itu, Chili yang sedang sendirian didatangi oleh Sally dengan leher sudah digorok oleh Jason. Chili pun menganggap itu hanyalah prank dari Sally. Tapi, saat menghampiri Sally, dia pun terkejut dengan darah asli dari Sally. Chili pun langsung lari mencari Andy dan Debbie di lantai atas. Tapi sayangnya, dia hanya mendapatkan mayat temannya di sana. Jason pun muncul dan memanaskan tombaknya dan menusukkan tombak itu ke badan Chili. Di samping itu, sesampainya Chris dan Rick di base camp, dia sama sekali tidak menemukan siapa-siapa di sana. Rick pun langsung keluar untuk mencari yang lainnya. Chris yang berpisah dengan Rick pun langsung mencarinya keluar. Yang padahal saat itu Rick berada di sampingnya sedang dibekap oleh Jason. Saat Chris masuk ke dalam, Rick pun langsung digeprek oleh Jason. Chris pun mencoba mencari yang lainnya di lantai atas. Dan sungguh kagetnya, dia melihat pakaian di kamar mandi sudah berlumuran darah. Chris pun langsung keluar dari sana dan mencari Rick di gudang jerami. Tapi saat ke sana, dia dikejutkan dengan mayat Loco yang tergantung. Chris pun merasakan teror seperti dialaminya dulu. Tapi tiba-tiba, Jason melemparkan mayat Rick dari jendela dan langsung masuk mencari Chris. Chris pun berhasil bersembunyi di lantai atas. Tapi Jason secara barbar langsung menghancurkan pintu di lantai atas. Chris yang melihat pisau di badan Debbie pun langsung mencabutnya dan langsung menyerang Jason dengan pisau itu. Setelah itu, Chris pun langsung kabur lewat jendela dan bersembunyi di balik pintu keluar. Setelah itu, dia pun langsung menghidupkan mobil van-nya dan pergi dari sana. Tapi belum beberapa kilo berjalan, bensin mobil itu pun habis.
di mana itu semua ulah dari Loco and the Gang yang sebelum itu mencuri bensinnya. Chris pun langsung turun dan kabur dari sana yang kemudian bersembunyi di dalam gudang jerami. Chris yang bersembunyi di atas pun langsung loncat dan menimpa Jason. Tapi itu belum apa-apa, dia pun langsung naik ke lantai atas dan bersembunyi di balik jerami. Jason yang naik ke sana pun, dari belakang kepalanya langsung dikeplak menggunakan scoop. Chris pun langsung mengaitkan tali ke leher Jason, sehingga Jason jatuh dengan keadaan tergantung. Merasa sudah aman, Chris pun mencoba membuka pintu gudang itu, tapi ternyata Jason masih hidup. Noel yang sekarat pun muncul tiba-tiba dan melawan Jason. Nah, saat itu Chris pun melihat sebuah kapak. Dia pun langsung mengambilnya dan menancapkannya ke kepala Jason. Setelah kejadian itu, Chris pun pergi menggunakan perahu ke tengah sungai. Keesokan harinya, saat terbangun dia pun lagi-lagi melihat Jason di jendela. Chris pun langsung mendayung perahunya, tapi sesaat itu tiba-tiba Jason langsung menghilang. Di mana dari bawah air, muncullah ibu Jason dan menarik Chris untuk tenggelam bersamanya. Dan film pun berakhir.